Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, budidaya ikan gabus di Kabupaten Siak Riau menjadi percontohan bagaimana kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Masyarakat Desa Buantan Besar dan Dayun melakukan praktik budidaya di wilayah lahan gambut. Upaya ini membuat lahan gambut tetap basah sehingga memperkecil potensi kebakaran lahan akibat kekeringan. Di sisi lain, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat sumber penghasilan yang baru. Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Kebetulan Siak ini kan 50% ini kan lahan kita gambut gitu lah. Masyarakat Siak itu terdampak dengan kebakaran hutan. Karena kita kan berpikir bagaimana tidak terjadi lagi kebakaran hutan, gambut terjaga, tapi masyarakat juga bisa sejahtera. Nah, dua sisi ini harus kita pikirkan gitu. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki gambut tropika terluas di dunia yang berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kawasan gambut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pada kawasan gambut tertentu yang telah mengalami degradasi akan menjadi daerah yang rawan akan ancaman karhutlah. Upaya pengendalian karhutlah harus terus dilakukan. Kerja keras bersama yang melibatkan sinergi para pihak sangat diperlukan. Kesadaran dan peran serta masyarakat harus terus diperkuat. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Buantan Besar dan Dayun, Kabupaten Siak Riau yang melakukan budidaya ikan gabus di wilayah lahan gambut. Budidaya ikan gabus ini membuat lahan gambut tetap basah sehingga memperkecil potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah akibat kekeringan. Di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Ikuti liputan selengkapnya Kominfo Newsroom bersama LPPL Siak TV dari Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lokasi budidaya ikan gabus yang ada di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Dan budidaya ikan gabus yang ada di sini dikelola langsung oleh masyarakat sekitar sejak tahun 2021, mulai dari pembibitan hingga menghasilkan ikan gabus lebih kurang 6 hingga 7 bulan sudah dapat dipanen nih. Ikan gabus tersebut tentunya menghasilkan produk albumin yang bagus untuk kesehatan juga. Nah, dengan membudidaya ikan gabus, itu tentunya membuat lahan gambut tetap menjadi basah sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau. Berawal kita memang punya tantangan yang besar terhadap komoditas ikan gabus ini, yang selama ini memang kata-kata ikan gabus ini untuk dibudidayakan itu sangat mustahil. Nah, kita tertantang dengan hal ini. Kita berupaya dengan sekelompok masyarakat di Buantan Besar untuk mencoba membuat sebuah eksperimen untuk bagaimana ikan gabus ini bisa dibudidayakan. Nah, begitu kita mulai pendampingan mulai dari Januari sampai sekarang, proses daripada budidaya ikan gabus ini sendiri, alhamdulillah sudah ada proses. Memang butuh waktu dan butuh perjuangan yang lebih dan butuh belajar bagaimana cara kita merubah daripada sifat karnivoranya ikan gabus ini. Perlahan-lahan mereka mau mengkonsumsi pelet pabrikan yang sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang terus kita jaga, jangan sampai sifat karnivoranya kembali lagi. Ini untuk apa? Agar memudahkan bagi sekelompok masyarakat untuk melakukan aktivitas budidaya di lingkungan mereka, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan mereka, apakah itu namanya rawa atau segala macam, bisa dimanfaatkan dan tidak tergantung dengan pakan alami seperti ikan bunca atau ikan hidup lainnya. Tapi bisa kita rubah pola kebiasaan makannya dengan memakan pelet pabrikan. Itu yang kita terapkan di sini. Alhamdulillah dengan jiwa semangat kawan-kawan di sini, masyarakat di sini mereka mau. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah bisa selama berjalan hampir 10 bulan kita sudah berjalan budidaya ikan gabus ini. Awal ini memang kita baru mencoba melakukan pembenihan sendiri. Karena memang ikan gabus juga belum kita bisa beli bibit secara pasar global. Dalam arti kata memang gabus ini juga terbatas kesediaan benihnya.
Cuma kita nanti berusaha bagaimana nanti melakukan pembenihan sendiri, sehingga kita punya pembenihan sendiri, pembesaran sendiri yang bisa kita pasarkan ke baik itu untuk albuminnya maupun daging segarnya untuk kebutuhan masyarakat maupun tempat-tempat yang lain. Insya Allah dengan potensi yang kami lihat selama ini yang sudah berjalan, dengan kualitas air yang kita pamati dan dengan jiwa keinginan bersama masyarakatnya, kita yakin potensi ini bisa dikembangkan. Memang kita butuh biaya yang banyak untuk ketersediaan pakannya karena masa pemeliharaannya lebih panjang daripada ikan-ikan seperti biasa. Kalau lele mungkin kita cuma butuh 2-3 bulan, kalau nila cuma 4 bulan, kalau gurami cuma 6 bulan, tapi ini bisa 8 bulan sampai 10 bulan. Kalau untuk daging gabus untuk konsumsi itu kita butuh masa pemeliharaan sampai 6 bulan. Tapi kalau kita untuk ambil albuminnya itu sampai 8 bulan sampai 10 bulan masa pemeliharaannya. Nah ini jumlah pakan yang tidak sedikit yang kita butuhkan. Jadi kalau kita tidak kuat bersama sesama masyarakat, saling swadaya, kita mungkin bisa putus tengah jalan. Saat ini adalah PT Alam Siak Lestari itu benar-benar bekerja sama dari 3 elemen, yaitu kita melakukan model bisnis yaitu blended finance. Yang mana saham Alam Siak Lestari ini berasal dari BUMDes, dari pihak pemerintah kabupaten dan juga ada beberapa komunitas badan hukum masyarakat. Nah, BUMDes di sini sebagai penyerta saham atau yang pemilik saham dari PT Alam Siak Lestari ini. Jadi BUMDes bisa memiliki saham yang ada di Alam Siak Lestari karena Alam Siak Lestari bukan milik perorangan ataupun bisa dimiliki oleh perorangan tadinya. Jadi BUMDes dan masyarakat-masyarakatlah yang berhak memiliki di Alam Siak Lestari ini. Kerjasamanya seperti yang pertama sebagai penyerta saham, penyerta modal, dan kedua BUMDes bisa sebagai rantai pasok kebutuhan kesehatan yang dinaungi oleh PT Alam Siak Lestari tadi. Sehingga itulah yang terjalin yang namanya proses budidaya, proses dari kebutuhan pokok dari Alam Siak Lestari seperti itu. Makanya untuk tahap awal, kapasitas produksi PT Alam Siak Lestari ini belum full capacity. Masih ada idle capacity-nya. Karena kalau di fullkan capacity, bisa semua gabus di alam ini bisa habis nanti. Dan gabus yang diproduksi oleh PT Alam Siak Lestari ini kan ada ukuran tertentu, timbangan tertentu, usia tertentu. Untuk mencapai hasil yang optimal dari ekstrak daripada albumin daripada ikan gabus tersebut. Sehingga perlu ada pengawasan, sehingga perlu ada budidaya. Nah di budidaya nih kita, pemerintah beri dukungan, adalah pendampingannya, adalah bagaimana kita turunkan pendamping kita, dipantau oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Peternakan kita, supaya ini bagaimana masyarakat juga kita dorong, tapi satu sisi kita dampingi juga masyarakat ini, gitu lah, supaya mereka bisa menghasilkan ikan gabus sesuai dengan keinginan PT Alam Siak Lestari gitu, sebagai laboratorium penghasil albumin. Besarnya potensi ikan gabus sebagai komoditas memacu lahirnya PT Alam Siak Lestari. Perusahaan besutan anak bangsa Kabupaten Siak ini fokus melakukan riset dan pengembangan produk. Alam Siak Lestari adalah perusahaan masyarakat yang bergerak, kita arahnya targetnya dalam melindungi konservasi gambut yang arah kepada lingkungan. Jadi gimana gerakan ini sebagai gotong royong untuk masyarakat ke depannya untuk Kabupaten Siak. Nah, yang kita lakukan di sini adalah bagaimana proses pengolahan ikan gabus menjadi albumin tadi. Jadi ikan gabus yang kita olah itu kita usahakan dari budidaya di kanal-kanal masyarakat nantinya dan juga budidaya-budidaya yang ada di BUMDes. Kalau untuk pemerintah saat ini kita benar-benar melakukan kolaborasi bersama-sama dari pemerintah kabupaten itu menunjuk beberapa desa untuk melakukan One Village One Product-nya itu adalah ikan gabus. Jadi di desa itu benar-benar melakukan budidaya ikan gabus dan Alam Siak Lestari nanti yang mengambil ikan gabus yang dari budidayanya. Dan dari BUMDes juga ada beberapa desa itu mendapatkan dana take namanya. Jadi dana take itu benar-benar dikelola untuk budidaya ikan gabus tadi, sehingga Alam Siak Lestari bisa bekerja bersama-sama. Karena kalau kita lakukan ikan gabus hanya diambil dari alam, pastinya bakal habis ikan gabus dan rusak ekosistem tentunya. Dan budidaya adalah solusinya. Tidak hanya sebagai pembudidaya, sekumpulan anak muda setempat juga bertanggung jawab dalam menjamin kualitas albumin yang dihasilkan dari proses ekstraksi. Berangkat dari kearifan lokal. Dulu di Siak itu orang-orang tua kita kalau habis melahirkan itu dia memasak
memakan ikan gabus itu, direbus atau di steam gitu kan. Nah itu dipercayai mempercepat pertaupan luka. Jadi baik untuk yang melahirkan ataupun ada luka bekas apa itu kecelakaan atau mungkin kena benda tajam gitu kan. Nah itu diyakini cepat untuk. Nah ini kemudian ternyata setelah dikaji ikan gabus ini sumber albumin gitu kan, dari ekstraknya sumber albumin. Nah, sehingga dieksplorasi lah, kemudian diteliti, muncullah ide untuk memunculkan sebuah laboratorium khusus untuk memproduksi albumin dan turunan-turunannya di siak. Proses kita ini di sini adalah kita lakukan yang pertama itu adalah proses pemasakan dari ikan gabus dengan melakukan yaitu steamer, dan juga dari hasil itu kandungan albuminnya sudah keluar. Nah, albumin yang sudah keluar tadi kita lakukan proses melalui proses dehidrator, dan juga selanjutnya dilakukan ikan yang sudah keluar dari kandungan albumin tadi kita lakukan pengolahan menjadi tepung ikan. Nah, disitulah albumin yang sudah kita olah tadi prosesnya akan kita kapsulkan, dan tepung ikan kita olah lagi menjadi beberapa produk turunan lainnya. Sehingga dari ikan gabus ini kita memiliki banyak produk turunan yang kita hasilkan untuk yang diolah oleh PT Alam Siak Lestari begitu. Dalam proses saat ini, karena dengan kapasitas bangunan yang terbatas dan standarisasi dari BPOM itu benar-benar harus benar-benar baik, kita melakukan proses yang pertama itu proses pembersihan ikan kita lakukan 1 hari, dan setelah itu kita lanjutkan dengan proses pemasakan 1 hari, kita lanjutkan dengan proses pengeringan. Jadi dalam 3 hari itu kita benar-benar melakukan bertahap-tahap. Wakil Bupati Siak Husni Merza mengatakan pemerintah Kabupaten Siak sendiri mendukung dan mensupport dengan adanya budidaya ikan gabus ini. Dengan memanfaatkan lahan gambut tentunya sesuai dengan visi Siak Hijau, yaitu untuk menerapkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan SDA sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya, bicara atau cerita tentang ikan gabus ini kan sebuah perjalanan panjang ya. Kalau mungkin saya bisa boleh simpulkan itu adalah dari berkah daripada masyarakat Siak itu terdampak dengan kebakaran hutan lahan gambut, yang kebetulan Siak ini kan 50% ini kan lahan kita gambut gitu kan. Kemudian masyarakat yang dengan kemampuan yang minim akhirnya mencoba mengelola gambut itu dengan caranya, dengan pengetahuannya. Dan tentu gambut ini kan punya keunikan, tidak bisa sembarang dikelola. Budidaya di lahan gambut ini perlu skill khusus itu, terutama kaitannya dengan pengelolaan airnya, water management systemnya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan. Nah, berangkat daripada kegusaran kita dan juga kepedulian para NGO dan multi stakeholder terhadap kondisi di Siak, gitu kan. Sehingga bagaimana masyarakat ini bisa bersahabat dengan gambut, bisa mengambil keuntungan ekonomi dari gambut tanpa merusak gambut. Nah, sehingga muncullah ide dari kawan-kawan NGO menghubungi anak-anak Siak yang muda, yang anak-anak muda Siak ini, anak-anak milenial Siak yang dia punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Nah, karena kita ini punya koalisi-koalisi, punya kelompok-kelompok nih. Ada kelompok NGO yang kerjasama dengan Siak membangun konsep Siak Hijau, Siak Kabupaten Hijau. Nah, itu yang kita namakan Sedago Siak. Nah, ada yang perusahaan swasta yang bergabung namanya KPSSH, Koalisi Private Sector untuk Siak Hijau. Nah, ada juga anak-anak muda namanya Kito Siak. Nah, yang anak-anak muda ini sama NGO yang tergabung di dalam Sedago Siak ini coba diberdayakan. Bagaimana anak Siak ini ke depan punya aktivitas ekonomi yang itu ekonomi lestari gitu. Dia mengambil membudidayakan ikan gabus, dan ini endemi di gambut. Gambut perlu air, ikan gabus perlu air gitu. Nah, jadi ada semacam sinergi di situ, ada korelasi di situ, sehingga jadilah PT Alam Siak Lestari, laboratorium PT Alam Siak Lestari ini. Nah, cuman kan kalau kita pikir laboratorium ini harus mengambil gambus dari alam, ini kan terus-menerus akan hilang gambus ini kan. Sebetulnya sudah oke, sudah bisa layak dipasarkan. Cuman tinggal lagi kita menunggu hasil uji BPOM.
BP POM itu. Uji dari situ kita menunggu ini. Keluar BP POM itu, kemudian sertifikasi halal itu sudah bisa kita pasarkan. Ini ke depannya menjadi salah satu produk yang unggulan di Siak gitu ya, khususnya di gambut gitu kan. Karena konsepnya ini, saya tengok konsepnya menarik ini kan. Tahap pertama ini kan investornya itu mengasihkan share itu kan 70, katakanlah 70-30. 70 mereka, 30 itu adalah badan usaha milik desa. BUMDes kita yang ada di desa-desa sekitar situ. Nah, sisanya kan 70 mereka nih. Tapi lambat laun nanti itu akan bertukar, berbalik gitu lah. Ke depan nanti itu semakin maju ini perusahaan, itu 70% itu menjadi milik desa. Makanya desa-desa penyuplai ikan gabus itu yang dibudidaya oleh desa tersebut, itu desa itu akan menjadi pemegang saham perusahaan ini gitu lah. Jadi betul-betul memang ini memberikan dampak yang luar biasa kalau menurut saya, bukan hanya kepada petani tapi juga pada pemerintah desa. Makanya kita pemerintah sangat support sekali. Nah, konsep dan produk ini juga ini kan mendapat apresiasi dari MIT kan, Massachusetts Institute of Technology dari Boston sebagai resilient economy, ekosistem tangguh gitu kan, bisa mengambil manfaat dari gambut tanpa merusak gambut gitu lah. Jadi simpel katanya tuh masyarakat sejahtera, alam terjaga. Nah itu ide besar kita sebetulnya, mimpi besar kita seperti itu, visi kita itu. Jadi visi ekonomi Siak ini ke depan ya, Pak Alferdi dengan saya itu kan meletakkan secara eksplisit kata-kata lestari itu di dalam visi kita. Ya, budidaya ikan gabus apabila dikelola dengan baik tentunya bermanfaat bagi kesehatan. Dan dengan adanya budidaya ikan gabus membuat lahan gambut tetap menjadi lahan basah sehingga mencegah kebakaran hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Siak. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bilqis Sabila pamit dan sampai jumpa.